Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Apa kabar? Haleluya, luar biasa, hosana, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai Raja di atas segala Raja. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengutip firman-Mu di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7 yang dikatakan di sana, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu boleh memelihara hati dan pikiran kami semua, seluruh sidang jemaat, para pemirsa, para pendengar, umat-umat Tuhan yang join, yang gabung di dalam ibadah Minggu 28 Maret saat ini, di dalam berkat kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja, tim kreatif maupun yang di rumah, saudara-saudara adalah luar biasa. Mengapa saudara luar biasa? Mengapa kita luar biasa? Karena kita yang biasa-biasa saja ini, ketika kita sungguh-sungguh mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan berkat Tuhan, maka kehidupan kita menjadi luar biasa. Karena Tuhan Yesus memimpin kita dan membuat kita menjadi luar biasa. Saudara-saudara, tema kasih dan kesetiaan Tuhan, ini tanggal 28 Maret adalah tema yang kami uraikan terakhir di dalam bulan ini, saudara sekalian, dengan subtema khotbah saya saat ini atau renungan yang saya sampaikan, kasih dan kesetiaan itu dua karakter umat-umat percaya. Kasih dan kesetiaan merupakan dua karakter dari umat-umat percaya. Saudara-saudara, sedangkan ayat perikop yang mendasari renungan saya saat ini, saya kutip atau saya baca dari kitab Hosea. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ayat 4, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka,
Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh sidang jemaat GKP Hosana yang diberkati oleh Tuhan, sejujurnya untuk menguraikan firman Tuhan ini, kitab Hosea ini, dan menafsirkannya, kita mengalami beberapa kesulitan, saudara sekalian, oleh karena di sini ada istilah-istilah lambang-lambang yang tidak biasanya atau yang tidak sewajarnya dan yang tidak sepantasnya sebagaimana ungkapan-ungkapan rohani dari umat-umat Tuhan dan gereja Tuhan. Coba bayangkan saudara sekalian, kalau saya hubungkan dengan pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Loh, kok begitu ya? Dan peranakanlah anak-anak sundal. Wah, apa maksudnya ini? Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia, maksudnya Hosea pergi, dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jujur ketika saya berdoa mempersiapkan renungan ini, kemudian saya membuka kembali, merimain kembali, bagaimana pelajaran dulu ketika saya sekolah Alkitab, saudara sekalian. Karena memang ada beberapa karakteristik daripada ayat-ayat firman Tuhan ini di dalam kita memahami. Tidak bisa ayat firman Tuhan yang sekarang kita punya dalam bentuk Bible, buku Alkitab maupun di Android kita pahami dan kita uraikan atau sampaikan secara harfiah. Dan itu bisa menjadi jauh maknanya. Kemudian saudara sekalian, Bapak Ibu yang di rumah sidang jemaat Tuhan, pendekatan untuk memahami kitab Hosea ini atau kisah dari berita yang disampaikan di kitab Hosea ini, saudara sekalian, saya membuka kembali pelajaran yang sudah lama. Kami diajarkan pada waktu itu ada penafsiran preteris. Penafsiran preteris itu artinya penafsiran kekinian. Misalnya gereja Tuhan yang melayani pada masa kini, dekade sekarang ini, tahun-tahun ini, dihadapkan kepada kesulitan pandemi. Lalu bagaimana dampak atau sikap dari gereja Tuhan? Itu penafsiran preteris. Lalu penafsiran historis, kita melihat secara historisitas sejarahnya. Dan kalau preteris juga tidak cocok, historis juga tidak cocok juga, kurang pas dengan tema yang kami rumuskan pada bulan Maret ini. Saudara-saudara, kemudian penafsiran futuris. Penafsiran futuris itu melihat masa depan. Ini Gomer ini mengapa disuruh oleh Tuhan mengawini, menikahi, melamar seorang perempuan sundal yang bernama Gomer bin Diblaim dan mengandung anak-anak sundal. Ini juga agak sulit dipahami. Lalu ada juga pendekatan dengan memakai penafsiran simbolis atau idealis. Nah, ini dia yang saya rujuk atau saya gunakan, saudara sekalian. Penafsiran simbolis atau penafsiran idealis. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab ini, Hosea ini ingin menceritakan dan menggambarkan hubungan antara Allah, Tuhan Allah dengan umatnya yang digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Suami itu pihak Tuhan Allah dan istri adalah umat-umat Tuhan
dalam satu wadah atau wahana, yaitu sebuah rumah tangga atau persekutuan. Kalau kita adalah persekutuan gereja, gereja apapun itu, apakah GGP atau gereja-gereja yang lainnya. Jadi Tuhan Allah itu sebagai suami, dan gereja Tuhan, umat-umat Tuhan itu sebagai istri dalam sebuah rumah tangga. Hubungan ini, hubungan suami istri, hubungan keluarga atau rumah tangga ini, saudara sekalian, dapat berjalan dengan baik, dengan harmonis, apabila ada dua macam karakter minimal yang menyertai dalam satu keluarga atau rumah tangga, yaitu kasih dan kesetiaan. Seorang suami kepada istri, kepada keluarganya harus ada karakter, menerapkan karakter kasih dan kesetiaan. Istri pun demikian kepada suami dan kepada anak-anak harus menerapkan karakter kasih dan kesetiaan. Dan itu lebih jelasnya tertulis di dalam Hosea pasal 2, ayat 18 dan ayat 19, yang dikatakan di sana ayat 18, Hosea 2 ayat 18, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19, saudara sekalian, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan sehingga engkau akan mengenal Tuhan, itu bukan hanya sebutan saja, karena kita sudah sering mendengar ada kata Tuhan Yesus, kita bisa menyebut kata Tuhan Yesus. Kalau demikian, burung beo pun bisa beo. Kalau sering mendengar kata Tuhan Yesus, dia juga bisa bilang berkata Tuhan Yesus, seperti itu. Tidak hanya sekedar demikian, saudara sekalian. Mengenal berarti lebih dari sekedar memahami dan mengalami Tuhan. Mengapa ada banyak pergumulan iman, umat-umat percaya, katanya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali diizinkan ada terus pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, dan kita sudah berdoa berseru kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mengalami Tuhan, saudara sekalian. Mengalami Tuhan itu artinya apabila kita sedang mendengarkan khotbah seperti sekarang ini, maka kita mengalami kebenaran firman-Nya. Paling tidak dasar-dasar pemahaman kita adalah kalau ada tetangga kita, Om, Pak, Cik, Kok, Dek, Tante, Mas, tadi Pak Pendeta khotbahnya ayatnya apa? Waduh, lupa. Barusan HP-nya ditutup, Android-nya ditutup. Barusan Pak Pendeta teriak-teriak membacakan Hosea. Aduh, kitab apa tadi ya? Itu dasar-dasar pengenalan begitu saja sudah cepat lewat. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan, saudara sekalian? Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, Gomer yang diutus atau yang akan dilamar oleh Hosea itu dalam gambaran ini, tadi saya katakan, saya menggunakan pendekatan penafsiran simbolis atau idealis, saudara sekalian. Gomer binti Diblaim, dalam kisah ini, saudara sekalian, melambangkan umat-umat Tuhan, umat Israel yang seringkali jatuh bangun dalam kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak memiliki kasih dan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Mereka meninggalkan Allah dan menyembah para Baal. Bukankah umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman, dari gereja-gereja manapun juga, seringkali kita berseru, Tuhan, aku memuji dan menyembah Engkau Tuhan, aku berdoa minta pertolongan kepadamu, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah kepada para Baal, dewa-dewa sesembahan negara-negara asing di sekitar mereka. Tetapi sekalipun umatnya tidak setia kepada Tuhannya, kepada Allah, saudara-saudara, ketahuilah bahwa kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya, kepada umat Israel dan kepada kita semua tidak pernah padam. Dalam hubungan keluarga, adakah bapak-bapak kasih dan kesetiaannya padam kepada istri? Dalam hubungan keluarga, adakah ibu-ibu wanita kasih dan kesetiaannya padam terhadap suami? Ini penting, saudara sekalian, kita perlu merefleksi diri kita masing-masing. Saudara-saudara, oleh sebab itu maksud dari kitab Hosea ini secara keseluruhan, Allah ingin agar umatnya kembali kepada Tuhan dengan cara menebus mereka dari cara hidup yang lama. Cara hidup yang jauh dari Tuhan. Cara hidup yang menduakan Tuhan. Ada Tuhan, ada juga Baal yang disembah atau yang diminta pertolongannya. Saudara-saudara, Hosea diminta agar mengawini seorang perempuan sundal dengan tujuan pembelajaran rohani yang sangat dalam. Tadi saya katakan, saudara sekalian, bahwa ini istilah-istilah tidak rohani. Ada perempuan sundal dan melahirkan anak-anak sundal dan sebagainya. Kemudian saya mencoba dengan pendekatan penafsiran simbolis atau idealis, saudara sekalian. Hosea diminta untuk mengawini seorang perempuan sundal dengan tujuan mengajar bangsa Israel yang pada waktu itu tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berdoa, bermohon kepada Tuhan. Bangsa Israel yang pada saat itu berpaling dari Allah. Saudara-saudara, di dalam kesulitan kita masa kini, ada seberapa banyak kita yang sudah mulai kendor kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan atau bahkan berpaling kepada Tuhan. Menurut survei dari salah satu gereja di mana saya dulu pernah belajar sekolah Alkitab di sana, saudara sekalian, bahwa dampak dari 1 tahun pandemi ini ibadah online, ada 40% jemaat Tuhan, semua jemaat ya, bukan hanya dari GGP saja, jemaat Tuhan yang merasa perlu dan tidak perlu, acuh dan tidak acuh, berdoa, beribadah kepada Tuhan, apalagi secara online. Meskipun sudah berulang-ulang di-share, diingatkan, diumumkan, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu dampak. Nah, Hosea dihadapkan kepada satu situasi yang sangat sulit, perintah yang sulit, tetapi di dalam situasi yang sulit itu Hosea harus taat di dalam kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan di dalam, atau kalau dihadapkan kepada situasi yang sulit, bagaimana kita mempertahankan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan?
Hosea harus mengawini atau menikahi perempuan sundal yang bernama Gomer itu. Namun perempuan ini tidak setia dan tidak mencintai Hosea. Kebangetan ya, Gomer ini. Gomer binti Diblaim ini kebangetan. Sudah Hosea mengikuti perintah Tuhan, berbaik hati, mau menerima dia, melamar, mengawini, menikahi. Dia Gomer yang dicap sebagai perempuan sundal. Dia tidak sungguh-sungguh mencintai Hosea. Alkitab jelaskan di dalam kitab Hosea, Gomer kembali berzinah dengan orang lain. Dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 tadi, saudara sekalian yang saya baca di awal tadi, Tuhan Allah kembali berfirman kepada Hosea agar ia mengambil dan mencintai kembali Gomer, istrinya, sebab Allah mencintai umatnya. Ini adalah gambaran simbolis atau idealis, saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan, renungan yang saya sampaikan, saudara. Agar Gomer, si perempuan sundal itu menjadi istri Hosea, tidak main-main, gratis saja. Kalau biasanya laki-laki atau cowok umumnya pikir-pikir, ini sudah sebutan perempuan sundal. Hosea berbaik hati. Firman Tuhan katakan bahwa Hosea harus menebusnya, dalam tanda kutip membelinya. Hosea diperintahkan oleh Tuhan harus membelinya atau menebusnya dengan harga 15 shikal dan 1,5 homer jelai. Apa maksud angka-angka ilustrasi ini, saudara sekalian? Jelai adalah makanan rakyat biasa, bukan bangsawan. Jelai adalah makanan rakyat jelata pada waktu itu, bahkan juga makanan hewan, saudara sekalian. Dan kita bandingkan 15 shikal itu berapa kursnya, saudara sekalian. Maksud saya tidak kurs rupiah sekarang ini, tapi 15 shikal itu kemampuan atau daya beli untuk apa, saudara sekalian? Pada saat itu, pada saat Hosea hidup, saudara sekalian, dan melayani, bandingkan harga seorang budak itu 30 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Budak itu yang tidak punya hak kemerdekaan, budak itu mau dibeli, ditaruh di mana, biasanya untuk bekerja keras, rodi seperti itu, tapi budak itu juga disakiti, itu bebas bagi yang membelinya, saudara sekalian. Itu yang tidak berharga seperti itu, harganya 30 shikal perak. Nah, ini Hosea disuruh membeli dengan harga hanya 15 shikal perak, berarti lebih mahal membeli atau membayar harga seorang budak yang 30 shikal perak. Artinya Bapak Ibu Saudara, betapa murahnya harga yang dibayarkan oleh Hosea untuk menebus Gomer. Jika Gomer binti Diblaim itu, saudara sekalian, ditebus dengan harga yang sangat murah, maka sebaliknya, saudara dan saya, jemaat Tuhan, umat-umat percaya kepada Tuhan, untuk menjadi istri atau umat Allah, yang tadi di awal saya sebutkan bahwa suaminya adalah Tuhan Allah sendiri, dan ini penafsiran simbolis atau idealis, saudara sekalian, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Berapa miliar, saudara sekalian? Berapa triliun? Bukan itu. Alkitab katakan, yaitu
yaitu dengan darah Yesus. Darahnya yang terkucur di atas kayu salib. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang harus kita pahami benar-benar, saudara sekalian. Ini yang harus kita imani benar-benar. Tidak serta-merta, tidak santai-santai, tidak murah, tidak tiba-tiba kita menjadi orang Kristen, tetapi kasih dan kesetiaan itu, dua karakter umat percaya harus ada dalam kehidupan kita, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus yang tercurah di atas kayu salib, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang digambarkan di dalam korban-korban sembelihan di perjanjian lama, di dalam penebusan umat-umat Tuhan saat itu. Saudara-saudara, oleh sebab itu sudah selayaknya kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Sebab jikalau tidak, maka kita tidak berbeda dengan siapa? Dengan umat-umat di luar sana? Oh tidak. Maka kita tidak berbeda dengan yang diceritakan di kitab Hosea, yaitu Gomer binti Diblaim. Saya tidak mengatakan dengan kasar, sarkasme, dengan keras, bahwa kita berarti kalau tidak sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti kita seperti perempuan sundal itu. Maksudnya seperti itu. Tapi ya saya bungkus agak rapi dalam kalimat, kita tidak berbeda seperti Gomer binti Diblaim. Saudara-saudara, yang perlu kita sadari dan kita pahami adalah walaupun keadaan kita sebagai umat-umat Tuhan jauh dari Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak berubah dan tidak jauh dari kita. Bahkan ada pujian yang mengatakan, dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan ingin agar kita semua juga mengasihi Dia seperti Ia mengasihi kita. Kasih dan kasihan Tuhan kepada kita sangat mahal dan tidak berubah sampai kapanpun. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu unconditioning, tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus dengan lunas melalui darah Kristus yang mahal di atas kayu salib itu, kita perlu mengerti isi hati Tuhan ini. Kita pun harus mengasihi dan setia kepada Tuhan. Demikian pemberitaan ini, kiranya Tuhan berkati. Saudara-saudara, terima kasih hari Minggu saudara sudah mendahulukan memberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah, dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita, karena kita sudah memberikan persembahan kehadiran kita, persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, sebagaimana biasa kami para pelayan Tuhan, para pembicara, para penyampai firman Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Saudara-saudara, persembahan bisa dalam envelope seperti ini, atau bisa ditransfer ke rekening yang tertulis ya di layar saudara.
Nah, kedepannya ketika kita sudah beribadah on-site, lawan dari online. On-site itu berarti duduk manis di gereja dengan tetap protokol kesehatan. Maka nanti ada tim kolektan yang akan mengumpulkan persembahan itu atau kita masukkan di kotak persembahan di depan. Tapi kali ini tetap bersabar dan bersukacita kalau persembahan yang kita siapkan harus kita antar kepada bendahara gereja kita. Baik, saudara sekalian, saya akan mendeklarasikan kita semua untuk memberi persembahan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini untuk mendukung, memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami, GGP Hosana ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk ibadah dari awal pujian dan penyembahan, untuk worship leader, Ibu Agustina Kurning, untuk singer, Saudari Tabita, dan Saudari Destalia, Tuhan sudah mengurapi mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami mohon ampun karena terkadang kami tidak setia kepadamu, tetapi kami semua berjanji untuk berubah dan belajar setia kepada Tuhan. Mulai saat ini kami ingin direstorasi kehidupan kami oleh Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Amin. Salam.